Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita akan membahas tentang soal yang kemarin kita coba untuk mengerjakan. Tugas kemarin itu yaitu tentukan nilai dari limit X mendekati 4, 4X plus 2, yang B itu adalah limit X mendekati 1 untuk X kuadrat plus 9X min 10 per X min 1. Yang C itu adalah limit X mendekati 2, 3 min akar 4X plus 1 per X min 2. Oke, untuk yang A itu caranya adalah dengan substitusi langsung, yang B itu adalah dengan pemfaktoran, ya. Kalau yang C ini adalah dengan nanti mengkalikan dari sekawan dari ini. Oke, kita lanjut untuk penyelesaian persatu. Yang pertama itu adalah limit X mendekati 4, 4X plus 2. Nah, ini substitusikan langsung X itu ke dalam 4 itu ke dalam X. Jadi 4 kali 4 plus 2 berarti 16. 16 tambah 2 itu hasilnya adalah 18. Oke, yang B itu limit X mendekati 1, X kuadrat plus 9X min 10 per X min 1. Di sini yang X kuadrat plus 9X min 10 ini kita faktorkan. X kuadrat itu adalah X kali X. Min 10 itu adalah plus 10 kali min 1. Sedangkan 9X itu adalah perkalian tengah itu ada 10X, perkalian pinggir ada min 1X. 10X ditambah min 1X itu hasilnya adalah 9X. Yang bawah tetap. Oke, berhubung yang atas dengan yang bawah, atas bawah itu ada masing-masing ada X min 1. Nah, di sini X min 1 kali dibagi X min 1 itu hasilnya 1 atau dicoret, ya, akan menghasilkan X plus 10 ini kita substitusikan langsung, X-nya menjadi 1, berarti 1 plus 10. Oke, hasilnya adalah 11. Untuk soal yang ketiga, itu limit X mendekati 2, 3 dikurang akar 4X plus 1 per X min 2. Ini soalnya, berarti ini soal ini kita kalikan dengan sekawannya yang ada akarnya. Nih, 3 min akar 4X plus 1 berarti dikalikan dengan 3 plus akar 4X plus 1. Di sini min menjadi plus. Oke, berarti 3 kali 3 adalah 9. Min akar 4X plus 1 dikali plus akar 4X min plus 1 itu hasilnya adalah akarnya hilang. Akarnya hilang. Nah, yang bawah ini tetap aja X min 2 dikalikan dengan 3 plus akar 4X plus 1. Ini hasilnya. Oke, lanjut. Di sini 9 kita pecah. Di sini kan min 1 hasilnya min 1 dikali 4X adalah min 4X. Di sini min dikalikan plus 1 hasilnya min 1. Yang bawah tetap. Oke, min 4X. Min 4X kita kedepankan 9 dikurangi 1 adalah 8. Yang bawah tetap. Oke. Min 4 dalam kurung X min 2. Berarti di sini kita ambil min 4 masing-masing. Kita pisahkan. Berarti ini kalau dibalik min 4 kali X, min 4X. Kalau min 4 kali min 2 berarti plus 8. Oke, yang bawah tetap. Di sini ada dua yang sama, atas dengan bawah. Makanya X min 2 dibagi X min 2 kan 1, atau bisa dicoret aja langsung. Akan menghasilkan
min 4 dalam kurung 3 plus akar 4x plus 1. Oke, kalau udah seperti ini kita substitusikan langsung 2 ini ke dalam X. Akan menghasilkan min 4 per 3 plus akar 4 kali 2. Kali 2 ini tadi substitusi plus 1. Dan akan menghasilkan min 4, 3, 4 kali 2 itu 8 tambah 1, 9. 9 diakarkan itu hasilnya 3. Berarti min 4 dibagi 6. Dan disedarakan menjadi min 2 per 3 masing-masing dibagi 2. Oke, ini pembahasan yang soal yang dikerjakan kemarin. Oke, kita lanjut. Berarti kita lanjut ke materi baru. Ini adalah menentukan limit fungsi aljabar berbentuk limit tak hingga. Atau limit X mendekati tak hingga, itu adalah fungsinya adalah f. Oke. Di sini berarti rumusnya limit X mendekati tak hingga itu 1 per X sama dengan 0. Mengapa di sini adalah 0? Berarti di sini kalau seandainya kita substitusikan 1 dibagi tak hingga, berarti X-nya kan tak hingga. Berarti 1 dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. Berarti di sini kalau seandainya ada konstanta dibagi tak hingga, itu hasilnya adalah 0. 5 dibagi tak hingga, hasilnya 0. 100 dibagi tak hingga, hasilnya juga 0. Berapapun kalau dibagi dengan tak hingga, hasilnya adalah 0. Oke. Penyelesaian limit tak hingga suatu fungsi dapat digunakan dengan cara berikut. Yang pertama itu bisa membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Berarti dibagi dengan pangkat tertinggi. Contoh, di sini ada limit X mendekati tak hingga. Ini fungsinya X kuadrat plus 3 per 2X kuadrat plus 5. Ini pangkat tertinggi dari penyebut itu adalah X kuadrat. X kuadrat nih ya. X kuadrat. Berarti di sini harus dibagi dengan X kuadrat. Berarti masing-masing ini kita bagi dengan X kuadrat. X kuadrat berarti dibagi X kuadrat. Ini X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 3. 3 juga dibagi dengan X kuadrat. 2X kuadrat juga dibagi X kuadrat. 5 dibagi X kuadrat. Jadi semua dibagi dengan pangkat tertinggi. Oke, lanjut. Berarti di sini akan menghasilkan X kuadrat dibagi X kuadrat itu adalah 1. Ini 3 dibagi X kuadrat itu tetap. Terus dibagi, berarti 2X kuadrat dibagi X kuadrat itu hasilnya adalah 2. Karena X kuadrat dibagi X kuadrat adalah 1, 1. Berarti 2 kali 1 tetap 2. Ini 5 dibagi X kuadrat tetap. Oke, kalau udah model kayak gini berarti kita substitusikan langsung. Di sini X kuadrat X-nya itu adalah tak hingga. X-nya adalah tak hingga. Berarti akan menghasilkan kalau kita masukkan sini tak hingga. Berarti 3 dibagi tak hingga kuadrat itu adalah hasilnya 0. Berarti hasilnya adalah 1 plus 0. Sedangkan yang ini 5 dibagi tak hingga kuadrat juga hasilnya yang ini adalah 0. Berarti 2 ditambah 0. Oke, kita hasilnya adalah 1 tambah 0 dibagi 2 ditambah 0 itu adalah setengah. Ini contoh dari pembagi dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, ini untuk tugas kalian yang pertama yang harus dikumpul nanti adalah hasil perhitungan limit X mendekati tak hingga. Untuk fungsinya adalah 4X min 3 per 2X min 5. Itu berapa? Oke, untuk yang kedua ini hasil dari limit X
mendekati tak hingga. Ya, fungsinya adalah 2x pangkat 3 plus 7x min 5 per x kuadrat min x. Ini adalah berapa? Berarti ini ada 2 soal yang harus dikerjakan dan harus dikirim melalui WA. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.